Salah satu cara melindungi energi kita dari orang-orang toksik adalah dengan menjauhkan diri kita dari lingkungan yang toksik juga. Ini adalah pelajaran spiritual yang benar-benar aku praktekkan di Lombok sebagai seorang perantau dan pendatang. Orang toksik nggak semuanya selalu menunjukkan sikap jahat, tapi terkadang dia juga menunjukkan sikap ekstrovert yang suka tampil di publik dan mengendalikan segala sesuatu, seolah-olah dia adalah yang dominan atau alfa di situ. Sehingga orang-orang akan menuruti apa kata dia dan menganggap dia itu sebagai pemimpin atau yang dituakan atau yang kompeten. Tapi perbedaan orang ekstrovert alfa yang sehat dengan yang toksik adalah orang alfa toksik bisa menggunakan otoritasnya di hadapan publik untuk melecehkan, membuli, menyindir, atau menjatuhkan orang lain. Dan seringkali itu di-cover dalam bentuk bercandaan. Sedangkan orang yang alfa sehat, dia hanya akan memimpin dan mengendalikan situasi tanpa menggunakan panggungnya untuk merendahkan atau menyakiti orang lain. Nah, aku sering banget dapat pertanyaan, bagaimana kalau lingkungan kita toksik? Jawabannya, kalau kamu bisa tinggalkan lingkungan itu, tinggalkan. Dan carilah lingkungan baru yang lebih positif. Ini sering sekali aku terapkan di tanah rantau. Jujur aja sih, di Lombok ini aku benar-benar jadi lone wolf. Aku nggak mau sembarangan berteman atau ikut komunitas, karena aku menjaga energi aku banget supaya nggak terkuras untuk orang-orang toksik. Barusan juga aku ninggalin sebuah komunitas, karena di komunitas itu aku malah disindir dan diteriakin di depan orang lain, yang mana itu adalah tindakan melecehkan dan pembulian. Padahal itu adalah komunitas lari paling besar di Lombok, yang seharusnya komunitas itu membuat anggotanya makin sehat. Nah, kalau aku sih nggak banyak drama ya. Aku disindirin dan diteriakin, terus dibully kayak gitu, aku langsung cabut pulang. Padahal aku juga suka banget olahraga lari. Dan tujuan aku datang ke komunitas itu, selain buat ikutan lari lagi, sebenarnya pengen ketemu teman-teman aku lain yang masih komunikasi baik sampai sekarang. Aku juga datangnya baik-baik ya teman-teman, nggak bikin keributan, atau kehebohan, dan atau bikin kejadian gak enak kayak gimana. Tapi karena ada satu orang toksik yang membuli di depan umum, ya suasana jadi gak enak. Dan aku memilih untuk pulang aja. Buat apa kan ya kita ada di komunitas itu kalau kita cuma dijadiin bulan-bulanan. Toh juga dianggapnya aku nggak mau ikut lari sama mereka kan. Jadi sekalian aja aku buktikan Lia itu nggak mau ikut lari kalau komunitasnya toksik dan isinya cuma sindir-menyindir dan pembulian. Jadi emang bener kok, Lia itu nggak mau ikutan komunitas lari terbesar di Lombok yang satu itu. Jadi kalau besok-besok kalian yang di Lombok lihat aku lari sendiri di jalan, ya itu karena aku lebih memilih sendirian tapi happy daripada harus bergabung dalam satu komunitas, tapi di sana nggak disukain orang, disindirin, diledekin, dibully, atau dijadikan bulan-bulanan. Ya sayang banget sih, itu komunitas olahraga yang seharusnya menyehatkan. Tapi sering banget kejadian, di sana ada pembulian, gibah, jelek-jelekin orang lain, iri-irian, dan masih banyak lagi. Dan pas dulu aku ikut lari bareng komunitas ini di 2023, nggak sedikit sih sebenarnya orang yang cerita sama aku kalau mereka sebenarnya juga nggak nyaman dengan beberapa kelakuan orang-orang toksik yang ada di sana. Tapi karena nggak enak hati, akhirnya dipendam sendiri. Yang nggak kuat ya tiba-tiba ngilang gitu aja. Ya nggak semua sih toksik. Pasti banyak banget yang positif, tapi yang namanya orang toksik itu kan bisa bikin gak nyaman orang banyak. Ya aku saran aja sih buat komunitas lari terbesar di Lombok itu, kalau lari ya jangan cuma ngejar sehat badan doang, tapi attitude dan kesehatan mental juga diperhatikan. Aku datang baik-baik, gak mau merebut panggung siapa-siapa juga. Masa langsung diteriakin di depan orang banyak, dibilang, ada Lia, kirain udah gak mau ikut lari bareng kita lagi, dengan nada menyindir dan ngebully. Kalau pikiran kalian jelek begitu, oke, aku buktikan sekarang. Aku nggak mau ikut lari sama komunitas lari yang toksik. Walaupun itu komunitasnya paling besar selombok sekalipun. Dikiranya teman itu cuma dari komunitas lari doang. Sebenarnya sayang sih, sebuah komunitas kan harusnya berbenah diri. Tapi ya gimana lagi, aku di sini cuma perantau dan pendatang. Gimana-gimana suara aku akan kalah sama orang lokal. Saran aja sih, Lombok itu indah. Kalau nggak suka sama orang, ya jangan berlaku kasar. Karena kita nggak tahu sudah seberapa banyak Lombok itu dapat stigma negatif karena kelakuan warganya sendiri yang suka nggak sopan atau kasar sama pendatang atau turis. Aku juga nggak pengen sih jelek-jelekin pulau ini. Makanya aku minta maaf juga buat orang Lombok yang mungkin postingan ini bisa menyinggung kalian. Tapi ayolah kita berbenah. Jangan sampai loh stigma Lombok itu di luar jadi jelek dan orang tuh jadi takut untuk berwisata dan berbisnis di sini. Toh juga banyak loh pendatang ke sini itu bawa duit dan pekerjaan
kerjaan buat orang-orang Lombok. Again, menjaga energi itu penting buat aku. Yang aku urus banyak sekali. Bukan cuma olahraga lari. Lari itu hanya sampingan biar sehat. Dan tujuan aku lari itu biar tambah sehat jiwa, raga, dan mental. Bukan mau sehat raga doang, tapi mental dan jiwanya rusak. Kalau kalian pernah punya pengalaman serupa nggak? Ikut komunitas, maunya upgrade diri, tapi malah nggak betah karena kelakuan orang-orang toksik yang ada di sana. Atau jangan-jangan hal kayak gini juga terjadi di komunitas lari yang lain? Tolong dong ceritain pengalaman kalian. Yang pasti aku sekarang bener-bener nggak mau ngalah sama orang toksik. Dan ternyata teman-teman aku yang juga tinggi kesadarannya juga sama. Mereka cenderung menjauhi lingkungan yang toksik. Karena lingkungan toksik itu memang menguras energi kita tuh banyak banget. Lebih mendingnya kalian sendiri, tapi bisa recharge energi daripada bersama dengan orang toksik, tapi energi kalian sering terkuras.